Bab 101. Perburuan harta karun villa. Pemuda yang datang dengan berjalan di atas air tidak lain adalah Qin Chuan. Pada saat itu, ia berjalan seolah-olah di tanah datar, melangkah santai melintasi air. Danau itu, yang lebarnya sekitar 20 meter, dia baru saja berada di sisi seberangnya, dan sedetik kemudian, dia sudah muncul di tepi seberang. Kamu, siapa kamu? Pria berpakaian hitam itu menatap Qin Chuan yang berhenti sekitar 3 meter di hadapannya, wajahnya penuh ketakutan, suaranya bergetar. Di matanya, metode Qin Chuan berjalan di atas air hanyalah sesuatu yang abadi. Dia sendiri adalah seorang praktisi di alam tingkat menengah keterampilan energi zinc. Namun saat ini, di manakah harga diri seorang praktisi di alam tingkat menengah keterampilan energi zinc? Di depan Qin Chuan, dia merasa seperti seekor semut. Qin Chuan tidak menjawab pertanyaan lawannya. Sebaliknya, dia bertanya dengan tenang, "Aku bertanya, kau menjawab, berani bicara omong kosong, aku akan membunuhmu." Tiba-tiba, aura yang mendominasi terpancar darinya, menyelimuti pria berpakaian hitam itu dalam sekejap. Lutut lelaki berpakaian hitam itu melemah, dan dengan suara plop, ia berlutut di tanah. Qin Chuan bertanya, "Manik darah yang dimiliki Tang Zhonghan, mengapa sekarang ada di tanganmu?" Lelaki berpakaian hitam itu menggigil seluruh tubuhnya, tidak berani menyembunyikan apapun, dan buru-buru berkata, "Aku merebutnya dari tangannya." Qin Chuan mengerutkan kening dan bertanya, "Tang Zhonghan setara denganmu dalam hal kekuatan. Hanya denganmu saja, seharusnya sangat sulit merebut manik darah dari tangannya, kan?" Pria berbaju hitam itu berkata, "Saya menyewa 5 pembunuh bayaran. Saat para pembunuh mengepungnya, saya menemukan kesempatan untuk bertindak. Tang Zhonghan terluka parah oleh saya saat mencoba menyelamatkan cucunya dan keduanya jatuh ke sungai Laolong di pinggiran kota Jiangcheng. Hidup dan mati mereka tidak diketahui." Cahaya dingin melintas di mata Qin Chuan saat dia berkata dengan dingin, "Demi manik darah, kau mengabaikan nyawa manusia." Pria berbaju hitam itu buru-buru berkata, "Bukannya aku ingin membunuhnya, tapi dia menolak menyerahkan manik darah. Kalau saja dia menyerahkan manik darah dengan patuh, aku pasti tidak akan bertindak. Lagi pula, ini dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Dengan harta karun seperti manik darah di tubuhnya, bahkan jika aku tidak membunuhnya, yang lain akan melakukannya." Qin Chuan berkata dengan dingin, "Sungguh survival of the fittest. Kalau begitu, jika aku membunuhmu, kau hanya bisa menyalahkan seni bela dirimu yang belum cukup terlatih." Merasakan niat membunuh Qin Chuan, pria berbaju hitam itu menjadi sangat cemas dan buru-buru berkata, "Aku punya banyak uang dan harta. Tolong, ampuni nyawaku. Aku bersedia memberikan semua uang dan hartaku kepadamu." Sambil berbicara, ia mengeluarkan kartu bank dan menunjukkannya kepada Qin Chuan dengan kedua tangan, sambil berkata, "Tuan, kartu ini berisi semua uang saya, 100 juta penuh." Kata sandinya 6 angka 1. Kemudian, dia mengeluarkan segenggam kunci dan berkata, "Villa termewah di puncak Gunung Yunfeng di kota Provinsi Laut Timur adalah milikku, dan kunci-kunci ini untuk villa itu. Di ruang bawah tanah rahasia villa ini, tersimpan harta karun yang telah kukumpulkan seumur hidupku, berbagai lukisan dan barang antik terkenal yang berharga, serta beberapa bahan obat yang berharga. Aku bersedia memberikan segalanya sebagai tanda niat baik kepadamu, hanya memintamu untuk mengampuni nyawaku." Lelaki berpakaian hitam itu memiliki rambut putih di kepalanya, jelas tidak muda, namun dia berlutut di kaki Qin Chuan, terus-menerus bersujud dan memohon. Sebagai orang kuat di levelnya, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh orang lain. Dia tahu bahwa Qin Chuan benar-benar akan bergerak. Dalam situasi ini, hanya dengan menawarkan semua yang dimilikinya dia dapat menukarkan peluang bertahan hidup yang tipis. Qin Chuan awalnya bersikap acuh tak acuh, tetapi ketika dia mendengar bahwa ruang rahasia villa itu berisi bahan-bahan obat yang berharga, minatnya langsung terusik. Dia segera bertanya, "Apakah kamu memiliki harta surgawi dan duniawi?" Pria berbaju hitam itu langsung gembira. Karena Qin Chuan telah berinisiatif bertanya, itu berarti masih ada peluang untuk bertahan hidup. Ia berkata cepat-cepat, "Ada begitu banyak harta karun tersembunyi di ruang rahasia itu, bahkan ada beberapa benda yang aku sendiri tidak tahu apa isinya. Mungkin di sanalah harta karun surgawi dan duniawi yang kau butuhkan berada. Bagaimana kalau aku antar kamu ke sana sekarang? Kalaupun tidak ada, aku tetap bersedia melakukan apapun untuk mencarikannya untukmu." Mata Qin Chuan sedikit menyipit saat dia menatap pihak lain dan berkata, "Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk menjadi orang baik." Pria berpakaian hitam itu tidak bereaksi sejenak. Tepat pada saat itu, Qin Chuan tiba-tiba menghentakkan kakinya. Tanah bergetar hebat, dan gelombang energi tak terlihat meletus dari tempat kaki Qin Chuan mendarat. Ekspresi wajah pria berbaju hitam itu langsung membeku, darah segar mengucur dari sudut mulutnya. Tubuhnya jatuh langsung ke genangan darah, matanya terbelalak lebar, tanda kematian. Kalau diautopsi pasti diketahui jantungnya hancur oleh kekuatan dahsyat. Wajah Qin Chuan tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa.
Ia mengambil kartu bank berisi 100 miliar dolar di rekening dan sederet kunci villa puncak Yunfeng dari tanah. Tiba-tiba dia melihat ke arah pohon yang menjulang tinggi dan berteriak, "Keluar!" Pada saat yang sama, seorang tetua berambut putih dengan wajah penuh ketakutan muncul dari balik pohon yang menjulang tinggi, dengan butiran keringat besar mengalir di dahinya. Segala sesuatu yang baru saja disaksikannya, bagaikan mimpi buruk, terukir dalam ingatannya. Entah itu berjalan di atas air atau menghentakkan kaki hingga menghancurkan hati seorang praktisi di tahap tengah energizing skill, itu semua sangat mengguncang hatinya sendiri. Tepat pada saat itu, embusan angin menerjang, dan pohon besar yang menghalanginya roboh ke tanah. Sang sesepuh memandang ke arah Qin Chuan yang tidak jauh darinya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ketika Qin Chuan melihat wajah orang tua itu, dia sedikit terkejut, dia ingat orang tua ini adalah Tuan Feng, orang yang selalu berada di sisi Murong Mingyue. Namun, apa yang dilakukan orang tua ini di sini? Saat Qin Chuan merenung, Tuan Feng berlutut, wajahnya dipenuhi kepanikan saat berkata, "Tuan Qin, jangan salah paham, saya diutus oleh nona muda untuk diam-diam melindungi Anda. Saya tidak punya niat jahat terhadap Anda." Qin Chuan mencibir, "Apakah menurutmu aku butuh perlindungan?" Tuan Feng menggelengkan kepalanya berulang kali, "Tuan Qin bagaikan makhluk abadi yang turun ke bumi, bagaimana mungkin beliau membutuhkan perlindungan manusia biasa? Hanya saja nona muda saya tidak menyadarinya, jadi saya mohon Tuan Qin untuk mempertimbangkan niat baiknya dan tidak melampiaskannya kepada saya." Qin Chuan bertanya, "Apakah Anda tahu tentang villa puncak Yunfeng di kota provinsi Laut Timur?" Tuan Feng tertegun sejenak, lalu tersadar dan segera mengangguk, "Ikuti saja danau ini ke selatan sejauh 5 km menuju Gunung Yunfeng, villa puncak Yunfeng ada di puncak gunung." Qin Chuan berkata, "Pimpin jalan." Tuan Feng langsung kegirangan, mengetahui bahwa Qin Chuan tidak akan menaruh dendam padanya dan bergegas membawanya pergi. Tak lama kemudian, mereka berdua menyusuri jalan aspal lurus menuju puncak Gunung Yunfeng, tiba di villa yang diklaim sebagai villa termewah di Laut Timur. Ini adalah villa mewah yang dibangun dengan meratakan seluruh puncak gunung. Setelah melirik ke arah villa, Qin Chuan akhirnya berkata kepada Tuan Feng, "Anda bisa pergi sekarang." Menemani seorang raja bagaikan menjadi teman harimau. Tuan Feng sudah ingin pergi. Mendengar kata-kata Qin Chuan, ia segera berkata, "Baiklah, aku akan pergi sekarang." Setelah Tuan Feng pergi, Qin Chuan berkata dengan wajah muram, "Sekarang aku memiliki manik darah dan teratai salju 1000 tahun, namun bahkan dengan dua harta ajaib ini, aku masih tidak dapat menekan racun ilahi Kunlun di dalam tubuhku. Kuharap di villa ini, aku bisa menemukan harta karun lain yang kubutuhkan. Dengan 3 harta karun seperti itu, aku seharusnya bisa mencegah meletusnya racun ilahi Kunlun untuk sementara waktu." Setelah berkata demikian, dia melangkah masuk ke dalam villa. Bab 102. Meminta bantuannya. Kota Provinsi Laut Timur, Villa Puncak Yunfeng. Patua ini benar-benar tahu cara menikmati hidup. Dari jendela lantai 2 villa, Anda bisa menikmati pemandangan terbaik seluruh kota Provinsi Laut Timur dalam sekejap. Qin Chuan berdiri di depan jendela besar dari lantai hingga langit-langit di ruang tamu villa di lantai 2, merasa seperti dia bisa melihat semua gunung di bawah. Tidak mengherankan jika lelaki berbaju hitam itu mengatakan villa ini adalah yang termewah di seluruh Laut Timur, memang benar. Namun, Qin Chuan tidak tertarik dengan kemewahan rumah besar itu, yang benar-benar menggelitik minatnya adalah harta karun yang tersembunyi di sana. Orang tua bodoh ini benar-benar punya tipu daya. Qin Chuan tiba di ruang belajar di lantai 2 dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Terdengar suara keras, dan rak buku langsung hancur, memperlihatkan ruangan rahasia yang tersembunyi di baliknya. Tiba-tiba, harum kuat tanaman obat tercium dari ruang rahasia itu. Dinding ruang rahasia itu dipenuhi berbagai tanaman obat yang berharga. Ini adalah ginseng liar berusia 200 tahun. Qin Chuan mengambil sebuah kotak kayu, di dalamnya terdapat sepotong ginseng liar, yang jelas sangat berharga. Tiba-tiba ia mengalihkan perhatiannya ke ramuan lain, dan langsung berseri-seri karena gembira. Setelah memeriksanya dengan saksama, ia berseru kegirangan, "Ini lingzi darah berusia 500 tahun. Polygonum multiflorum berusia 300 tahun. Ginseng merah berusia 700 tahun." Qin Chuan mengambil satu demi satu ramuan obat berharga, wajahnya penuh kegembiraan. Semua ramuan ini akan dianggap sangat berharga di dunia sekuler, terutama bagi seorang alkemis seperti Qin Chuan, mereka memang merupakan keuntungan besar. Jika dia menggunakan ramuan ini untuk meramu ramuan, dia bisa menghasilkan banyak ramuan tingkat tinggi. Ia baru saja tiba di villa dan langsung menuju ke ruang rahasia di ruang bawah tanah, yang diceritakan oleh pria berbaju hitam sebelum kematiannya. Memang, ruang itu berisi beberapa kaligrafi berharga, barang antik, dan beberapa tanaman herbal berharga. Namun, umur tanaman herbal ini sebagian besar hanya sekitar 100 tahun, meskipun bernilai, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tanaman herbal yang lebih tua. Saat dia menyerbu puncak Yunfeng, di rumah lelang premium Laut Timur, di ruang VIP nomor 1.
Tuan Feng telah meninggalkan puncak Yun Feng dan segera kembali ke rumah lelang premium. Saat melihat Guru Feng, Murong Mingyue segera bertanya, "Guru Feng, apakah Qin Chuan baik-baik saja?" Wajah Tuan Feng dipenuhi dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia berkata dengan suara berat, "Nona, tenang saja, Tuan Qin baik-baik saja." Kemudian, Murong Mingyue menghela napas lega. Setelah meninggalkan rumah lelang premium dengan manik darah di tangannya, banyak ahli mengincar Qin Chuan. Jika terjadi sesuatu padanya, mereka tidak akan bisa meminta sosok kuat di balik Qin Chuan untuk mengobati kakeknya. "Aku tahu, dengan campur tangan Tuan Feng, tak seorang pun bisa menyakiti Qin Chuan," kata Murong Mingyue sambil tersenyum, lalu bertanya lebih lanjut, "Tuan Feng, setelah menyelamatkan Qin Chuan, dia pasti merasa sangat berterima kasih padamu, bukan? Menurutmu, jika kita pergi kepadanya sekarang dan meminta bantuannya untuk mengundang ahli di belakangnya, apakah dia akan membantu kita?" Tuan Feng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi getir, "Nona, Anda salah paham. Saya tidak bergerak untuk menyelamatkannya, dia bertindak sendiri dan membunuh seorang ahli alam tingkat menengah keterampilan energi dalam hitungan detik." "Apa katamu?" Ekspresi wajah Murong Mingyue langsung membeku, dipenuhi rasa tidak percaya. Guru Feng berkata dengan serius, "Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia hanya menghentakkan kakinya, dan itu menghancurkan hati Chen Jinsong." Mata Murong Mingyue membelalak saat dia bertanya, "Maksudmu dia bahkan tidak melakukan kontak fisik dengan Chen Jinsong, hanya menghentakkan kakinya, dan membunuh Chen Jinsong, sang energizing skill middle stage realm?" Tuan Feng mengangguk, "Nona, kami salah. Tidak ada ahli di belakang Tuan Qin. Dia sendirilah ahlinya. Kalau tidak salah, alam bela diri miliknya sudah melampaui puncak keterampilan energizing, dia memang benar-benar seorang raja terkuat. Bahkan sekarang, gambaran Qin Chuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan di atas air, masih mendominasi pikirannya." "Tuan Feng, kapan Anda belajar bercanda?" Murong Mingyue tersenyum dengan susah payah dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Menurut intelijen dari pengintai keluarga Murong, dia baru berusia 26 tahun ini." Petik 2. Master Feng, di seluruh Shenzhou, pernahkah Anda mendengar tentang seorang Grandmaster keterampilan energi yang belum berusia 30 tahun? Sekarang Anda memberitahu saya bahwa alam jalur bela dirinya tidak hanya telah melampaui puncak keterampilan energi, tetapi bahkan telah mencapai alam raja. Kau tidak akan memberitahuku kalau dia juga seorang ahli alkimia, dan pil evergreen dan pil pembersih sumsum tulang yang dia gunakan untuk berpartisipasi dalam pelelangan itu dibuat sendiri olehnya. Awalnya dia curiga bahwa Qin Chuan adalah seorang ahli alkimia, tetapi setelah tenang, dia merasa itu tidak mungkin." Guru Feng langsung terdiam. Bukannya dia meragukan Qin Chuan, melainkan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Qin Chuan terlalu menakjubkan untuk dipahami. Kalau dia bukan sosok yang melampaui energizing skill pinnacle, bagaimana dia bisa berjalan di atas air? Ingatlah bahwa bahkan para ahli energizing skill pinnacle realm pun tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Terlebih lagi, Chen Jinsong adalah seorang ahli energizing skill middle stage realm, namun Qin Chuan hanya menghentakkan kakinya dan menghancurkan hati Chen Jinsong. Dapatkah seorang ahli energizing skill pinnacle realm melakukan hal itu? Melihat Tuan Feng terdiam, Murong Mingyue semakin tercengang. Ia menelan ludah dan berkata dengan tak percaya, "Tuan Feng, Anda tidak percaya dia adalah seorang Raja Realm Strong, kan?" Tuan Feng mengangguk dengan serius dan berkata, "Nona, saya tahu ini sulit bagi Anda untuk menerima, bahkan kakek Anda pun tidak akan mempercayainya. Tapi aku harus memberitahumu, semua yang kukatakan itu benar, Tuan Qin benar-benar hebat. Awalnya, aku ingin kau merekrutnya untuk mengikutimu, tapi sekarang, yang bisa kukatakan hanyalah kau tidak boleh memikirkan hal bodoh seperti itu. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana keluarga Murong bisa hancur." Murong Mingyue, dengan prestasinya, bukanlah orang bodoh, dia sangat jelas mengenai orang seperti apa Master Feng itu. Awalnya, dia benar-benar tidak percaya apa yang dikatakan Guru Feng, tetapi sekarang, dia sudah tenang. Guru Feng tidak akan berbicara tanpa bukti. Oleh karena itu, Qin Chuan benar-benar seorang raja alam kuat yang telah melampaui alam puncak keterampilan energi, dan dia juga seorang dokter ilahi dengan keterampilan medis hebat, bahkan mampu meramu ramuan. Memikirkan hal ini, Murong Mingyue merasa agak sulit bernapas. Apakah orang sehebat itu benar-benar ada di dunia ini? "Nona, jika Anda bisa mendapatkan persahabatan Tuan Qin, bahkan sebagai seorang wanita, Anda pasti akan bersinar terang di dalam keluarga Murong. Jika kau bisa menjadi wanita Tuan Qin, apalah arti keluarga Murong jika dibandingkan?" Tuan Feng tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Dia sangat menyadari betapa besarnya energi seorang raja alam kuat, apalagi seseorang yang memiliki keterampilan medis yang sebanding dengan tangan suci medis nasional dan juga seorang ahli alkimia. Seorang jenius seperti itu, di salah satu keluarga bangsawan terkemuka Yandu, akan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Tuan Feng telah bersamanya sejak Murong Mingyue masih sangat muda, dan di matanya, dia seperti cucunya sendiri.
Dia sangat menyadari betapa sulitnya bagi seorang wanita dari keluarga bangsawan tinggi untuk mendapatkan tempat di dalam klannya, tidak peduli betapa mulianya penampilannya di permukaan. Untuk memperoleh kedudukan tertentu dalam keluarga sebelum usia 30, jika dia tidak mampu melakukannya, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah pernikahan politik. Dan sekarang, Murong Mingyue sudah berusia 29 tahun, kurang dari setahun lagi menuju usia 30. Murong Mingyue tiba-tiba teringat kejadian sebelumnya di ruang VIP nomor 1 ini, wajahnya memerah karena malu. Apakah dia seorang raja alam kuat atau tidak, yang penting aku butuh dokter ilahi. Murong Mingyue berkata dengan sungguh-sungguh, karena kemampuan medisnya sangat hebat, apapun yang terjadi, aku harus memintanya untuk merawat kakekku. Bab 103. Tabrakan racun aneh. Kota Provinsi Laut Timur, Puncak Yunfeng. Qin Chuan telah menyapu semua bahan obat dari ruang rahasia, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dengan bahan-bahan obat berusia berabad-abad ini, aku bisa meracik banyak ramuan. Dengan ramuan-ramuan ini, aku bisa dengan cepat mengumpulkan kekayaan yang melimpah, gumamnya dalam hati, lalu secerca kekhawatiran merayapi wajahnya saat ia berkata dengan suara berat, meskipun aku punya banyak bahan obat, aku kekurangan harta langka yang kubutuhkan. Aku masih kekurangan satu harta langka untuk menekan racun ilahi Kunlun dan mencegahnya meletus dalam waktu dekat. Dia membutuhkan 3 harta seperti itu hanya untuk menekan racun ilahi Kunlun untuk sementara. Dan untuk melenyapkan racun ilahi Kunlun sepenuhnya dari tubuhnya, ia membutuhkan lebih banyak harta langka yang berharga, yang masing-masing sangat bernilai. Ia harus menemukan cara untuk cepat-cepat mengumpulkan kekayaan yang besar, sehingga ketika ia menemukan harta karun langka yang ia butuhkan, ia dapat memperolehnya tanpa kesulitan apapun. Aku bisa mencoba energi misterius itu di tubuhku, mungkin itu bisa membantuku menekan racun ilahi Kunlun untuk sementara. Qin Chuan tiba-tiba teringat pada energi misterius yang diterimanya dari Liontin Giok yang ditawarnya di rumah lelang. Jika Liontin Giok ini bisa menyimpan energi misterius seperti itu, maka seharusnya itu bukan benda biasa, bukan? Qin Chuan mengeluarkan Liontin Giok lemak daging domba, lalu berpikir keras. Tekstur Liontin Giok itu sangat halus, semurni lemak kambing, tampaknya tidak dapat dibedakan dari giok lemak kambing lainnya. Tapi tentunya, Liontin Giok yang mengandung energi misterius dengan khasiat penyembuhan tidak mungkin biasa saja. Taoist King Xuan. Tiba-tiba, Qin Chuan melihat 4 karakter besar di Liontin Giok dan mau tidak mau membacanya dengan keras. Saat dia membaca keempat karakter ini, ekspresinya langsung berubah, dan dia berkata dengan heran, kapan karakter-karakter ini muncul pada Liontin Giok. Dia sangat yakin bahwa ketika dia memenangkan tawaran untuk Liontin Giok di lelang premium, Liontin itu sangat bersih dan tanpa satu karakter pun di atasnya. Namun kini, 4 karakter telah muncul di bagian depan Liontin Giok itu. Taoist King Xuan jelas seorang kultivator, dan King Xuan pastilah nama Taoistnya. Qin Chuan mempelajari Liontin itu sejenak tetapi tidak dapat memahaminya dan akhirnya harus menyimpannya. Karena kau tersembunyi di dalam Liontin Giok ini, mulai sekarang, aku akan memanggilmu King Xuan Spirit Ki, katanya sambil menatap seberkas energi biru di ujung jarinya, sambil tersenyum. Ki spiritual King Xuan, yang seolah hidup, menjadi sangat hidup setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, menari-nari di sekelilingnya. Ia sangat senang dengan nama yang diberikannya. Atas pemikiran Qin Chuan, King Xuan Spirit Ki segera menggali ke dalam dantiannya. Dia pergi ke atap puncak Yunfeng, dan sesaat, seluruh pemandangan kota Provinsi Laut Timur muncul dalam pandangannya. Energi spiritual yang sangat kaya. Qin Chuan merentangkan tangannya lebar-lebar dan menarik napas dalam-dalam, merasa benar-benar segar dan bersemangat kembali. Dia segera duduk bersila, lalu mengeluarkan teratai salju 1000 tahun pemberian Dong Fang Yu dan mulai mengunyahnya dengan lahap. Jika seseorang melihat pemandangan ini, mereka akan sangat terkejut, apakah dia benar-benar memakan teratai salju 1000 tahun. Diketahui bahwa obat-obatan spiritual seperti teratai salju 1000 tahun harus dimurnikan menjadi ramuan agar dapat sepenuhnya efektif. Sekalipun tidak dibuat menjadi ramuan, paling tidak ramuan tersebut harus dipadukan dengan bahan obat lain untuk membuat sup obat yang dapat menyelamatkan nyawa. Tapi bukan itu intinya. Intinya, teratai salju 1000 tahun mengandung energi yang sangat kaya, dan bukan hanya seluruh tanamannya saja, bahkan sepotong kecil pun, jika tertelan, berpotensi menyebabkan tubuh seseorang meledak. Namun Qin Chuan telah menelan seluruh teratai salju 1000 tahun. Betapa dahsyatnya efek obatnya. Setelah menelan teratai salju 1000 tahun, Qin Chuan bermandikan keringat. Ia tak berani gegabah dan segera mengalirkan teknik kultivasinya untuk menyerap kelebihan kekuatan obat. Yang mengejutkannya, energi spiritual King Xuan yang tersembunyi di dalam dantiannya secara spontan mulai bergerak di dalam tubuhnya, bekerja sama dengan kekuatan obat dari teratai salju 1000 tahun, berjuang untuk melenyapkan racun ilahi Kunlun. Baru pada saat itulah dia merasa jauh lebih baik, lalu dia mengeluarkan Bloodbath. Melihat sumber semua racun di telapak tangannya, wajah Qin Chuan menunjukkan perjuangan. Manik darah dikenal sebagai sumber segala racun, yang cukup menggambarkan betapa kuatnya racun itu.
Racun Kunlun Divine di tubuhnya memang kuat, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah racun aneh yang dibudidayakan di kemudian hari. Premis melawan racun dengan racun adalah bahwa toksisitas kedua racun tersebut sebanding. Jika perbedaan toksisitasnya terlalu besar, efek melawan racun dengan racun tidak hanya akan gagal tercapai, tetapi juga dapat meningkatkan toksisitasnya. Racun ilahi Kunlun dalam tubuh Qin Chuan sudah sangat kuat, dan hanya dengan menyegel tingkat kultivasi dan ingatannya, dia berhasil menjaga racun ilahi Kunlun dalam kisaran tertentu. Jika manik darah tidak memiliki efek melawan racun dengan racun, racun ilahi Kunlun di tubuhnya kemungkinan besar akan meletus sepenuhnya. Saat itu, dia akan tamat. Jika dia memiliki 3 harta langka di tangan, mungkin dia bisa mencegah meletusnya racun ilahi Kunlun dalam waktu singkat, tetapi sekarang, dia hanya memiliki manik darah dan teratai salju 1000 tahun. Tadi, dia sudah mengonsumsi teratai salju 1000 tahun, dan sekarang hanya manik darah yang tersisa. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan lebih sulit lagi melawan racun dengan racun melalui manik darah. Sambil menggertakkan giginya, Qin Chuan berkata, kalau aku tidak bisa mengumpulkan 3 harta langka dalam 3 hari, aku tetap akan mati karena racun itu. Semudah itukah menemukan harta langka ketiga dalam 3 hari? Memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba menjadi sangat bertekad, dia tidak ragu lagi dan langsung menelan bloodbath. Saat manik darah ditelan, aura liar meledak dari tubuhnya. Racun ilahi Kunlun tampaknya merasakan manik darah saat ia dengan gila mencoba melahapnya. Pada saat itu, bloodbath melepaskan racun yang sangat padat, meluncur menuju Kunlun Divine Poison. Kedua racun aneh itu meletus dalam tubuh Qin Chuan pada saat yang sama. Rasa sakit luar biasa yang dapat mengikis tulang meledak di dalam tubuh Qin Chuan, dia tidak bisa lagi menahannya dan meraung keras. Khasiat obat dari teratai salju 1000 tahun masih ada, langsung diselimuti oleh energi spiritual Qin Chuan, bekerja terhadap 2 racun aneh, berupaya memadamkan api racun aneh tersebut. Daging Qin Chuan langsung berubah menjadi hitam pekat. Seekor burung yang mencoba mencari makanan di puncak Yunfeng terbang dalam jarak 100 meter dari puncak lalu jatuh langsung ke bawah. Selama suatu waktu, dalam radius 100 meter dari puncak Yunfeng, tidak ada makhluk hidup kecuali Qin Chuan. Manik darah dan racun ilahi Kunlun adalah racun langka di dunia ini. Ketika kedua racun aneh ini bertemu, racun yang dilepaskannya terlalu kuat. Akan tetapi, bahkan di bawah serangan racun aneh yang demikian hebat, Qin Chuan masih duduk bersila, menggertakkan giginya dan bertahan, menolak untuk jatuh. Sementara itu, sebuah culinan hitam melaju kencang di jalan menuju puncak Yunfeng. Di dalam mobil, wajah Murong Mingyue dipenuhi ketegangan. Tuan Feng, yang duduk di kursi penumpang, bahkan lebih tegang daripada Murong Mingyue, sedikit gemetar. Bagaimanapun, dialah yang telah menyaksikan secara langsung betapa mengerikannya Qin Chuan. Hentikan mobilnya. Tiba-tiba, Tuan Feng berteriak kaget. Pengemudi menginjak rem mendadak, mobil berhenti di tengah jalan pegunungan. Tuan Feng, ada apa? Murong Mingyue menatap Tuan Feng dengan wajah serius, mengetahui bahwa Tuan Feng pasti punya alasan untuk tiba-tiba menghentikan mobilnya. Guru Feng menunjuk ke arah jalan di depan dan berkata, Nona, lihat ke sana. Bab 104 hidup tergantung pada seutas benang. Mingyue Murong melihat ke arah yang ditunjuk Guru Feng, dan wajahnya langsung menampakkan ekspresi terkejut. Pada jarak 10 meter dari mereka, tanah berserakan bangkai burung. Guru Feng berkata dengan ekspresi serius, ketika saya meninggalkan puncak Yunfeng sebelumnya, hal ini tidak terjadi. Dilihat dari cara burung-burung ini mati, sepertinya mereka diracun. Mendengar kata-katanya, Mingyue Murong langsung tegang dan berkata, bagaimana mungkin mereka diracuni? Apakah ini berarti udara di sana mengandung racun yang sangat kuat? Sembari berbicara, dia melihat ke sekelilingnya dan terkejut saat mengetahui bahwa posisi bangkai burung itu semuanya terpusat di sekitar puncak Yunfeng. Daerah tempat ditemukannya bangkai burung itu bagaikan lingkaran racun, burung apapun yang masuk ke dalamnya akan terkena racun dan mati. Yang membuat Mingyue Murong cemas bukanlah burung-burung itu, melainkan Qin Chuan, yang berada di pusat lingkaran racun ini. Dia akhirnya bertemu dengan Qin Chuan, seorang tabib dewa dengan keterampilan medis yang luar biasa, dan sebelum dia sempat memintanya untuk merawat kakeknya, dia berharap tidak akan terjadi apa-apa. Guru Feng menghiburnya, Nona, jangan khawatir. Tuan Qin adalah seorang tabib dewa dan juga seorang raja alam yang kuat. Beliau pasti akan baik-baik saja. Mingyue Murong mengangguk sedikit, tetapi kekhawatiran di wajahnya sulit disembunyikan. Dia lalu bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan terus maju? Tuan Feng berkata dengan wajah serius, Nona, Anda tunggu di sini sebentar, saya akan pergi melihatnya. Mingyue Murong memperingatkannya. Tak lama kemudian, Guru Feng mencapai bangkai burung yang paling dekat dengannya. Kematian setiap burung sangat mengerikan, jelas merupakan akibat dari racun yang kuat. Master Feng melihat ke arah dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, posisi ini sekitar 100 meter dari puncak Yunfeng.
Dengan kemampuanku di tahap tengah energi Zinc Skill, aku seharusnya bisa bertahan untuk jarak dekat. Setelah berkata demikian, dia melangkah menuju ke dalam. Begitu melangkah ke dalam lingkaran racun, Tuan Feng merasa pusing dan pening. Ia segera mengerahkan kemampuannya untuk melawan racun yang menyebar di udara, yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Racun ini kuat. Sambil melangkah maju, Guru Feng berkata dengan nada fokus, semakin dekat ke puncak Yun Feng, semakin kuat racunnya. Tepat setelah dia melangkah 100 langkah, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah hitam, dan energinya menurun drastis. Guru Feng. Melihatnya puluhan meter jauhnya, Ming Yue Murong berteriak kaget dan segera berkata, Tuan Feng, cepatlah kembali. Master Feng mendongak dan menyadari bahwa hanya tersisa sekitar 40 meter lagi untuk mencapai puncak, wajahnya dipenuhi kengganan, tetapi sudah sejauh ini, tubuhnya sudah tak sanggup lagi bertahan. Melangkah lebih jauh lagi mungkin akan mengakibatkan keracunan hingga mati. Sekembalinya ke sisi Ming Yue Murong, ia segera mengeluarkan pil detoksifikasi setengah jadi dan menyerahkannya kepada Master Feng, sambil berkata, ini adalah pil detoksifikasi setengah jadi dari koleksi saya, silakan diminum segera. Guru Feng tidak keberatan dan segera menghabiskan pil detoksifikasi berharga yang setengah jadi itu. Tak lama kemudian, kulitnya kembali normal. Ming Yue Murong bertanya dengan khawatir, Guru Feng, bagaimana perasaan Anda sekarang? Tuan Feng menjawab, berkat pil detoksifikasi Nona, saya sekarang baik-baik saja. Ming Yue Murong menggelengkan kepalanya pelan, lalu mengangkat pandangannya ke arah rumah bangsawan di puncak gunung, dan berkata dengan cemas, kami tidak tahu apa yang terjadi di sini. Bahkan Anda, Tuan Feng, tidak dapat mencapai puncak Yun Feng. Dia menatap Guru Feng lagi dan bertanya, Guru Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Master Feng menatap tajam ke arah puncak Yun Feng, lalu berkata dengan suara berat, tunggu. Saat mereka menunggu di lereng gunung Qinchuan, di puncak Yun Feng. Di dalam Qinchuan, dua jenis racun kuat itu secara bertahap mereda, seolah-olah keduanya telah sangat terkuras dalam perjuangan mereka, dan sekarang tidak memiliki kekuatan untuk bersaing lebih lama lagi. Energi spiritual Qingxuan terus-menerus berkeliaran di dalam tubuh Qinchuan, menjaga meridian dan isi perutnya dari racun ganas. Aura dahsyat tiba-tiba meledak dalam diri Qinchuan, seakan-akan mematahkan rantai yang menahannya dari dalam. Kekuatan segel di dalamnya sudah jauh lebih lemah. Pada saat itu, Qinchuan perlahan membuka matanya, kilatan samar melintas di pupilnya. Ia berdiri, merasakan racun yang kuat di dalam tubuhnya, lalu mengerutkan kening, racun ilahi Kunlun belum ditekan, namun belum meletus juga. Malahan, racun itu telah mereda dengan tenang bersama manik darah. Biasanya, begitu racun ilahi Kunlun dilepaskan, sedikit saja akan terasa tak tertahankan baginya. Tetapi sekarang, baik racun ilahi Kunlun maupun manik darah berada di dalam dantiannya, tidak ada yang menekan yang lain, namun tidak terjadi wabah. Seolah-olah kedua racun mematikan itu telah mengasingkan diri dari dunia, dan tidak membahayakan tubuh Qinchuan. Itu adalah energi spiritual Qingxuan. Qinchuan tiba-tiba berseru kaget. Dia tidak menyadari energi spiritual Qingxuan tadi, tetapi sekarang dia dapat dengan jelas merasakan bahwa racun ilahi Kunlun dan manik darah sama-sama mengandung seutas energi spiritual Qingxuan. Dengan kata lain, energi spiritual Qingxuan lah yang menekan racun ilahi Kunlun dan manik darah, sehingga tidak menimbulkan kerusakan apapun pada tubuhnya. Qinchuan berspekulasi, mungkinkah, selama energi spiritual Qingxuan tidak lenyap, racun ilahi Kunlun tidak akan pernah meletus lagi. Karena pada saat ini, energi spiritual Qingxuan bertindak seperti segel yang diterapkan pada racun ilahi Kunlun dan manik darah. Yang terpenting, energi spiritual Qingxuan belum hilang dan masih ada dalam dantiannya. Meski begitu, racun ilahi Kunlun tidak akan muncul dalam jangka pendek, dan itu hasil yang baik. Qinchuan berkata, besok adalah pesta pertunangan antara keluarga Xiao dan keluarga Chen. Aku berjanji pada Xiao Mengyi bahwa aku akan melindunginya dari segala bahaya, dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Sambil berbicara, ia berdiri, melihat sekeliling, dan berkata, konsentrasi energi spiritual di sini memang sangat kaya, tempat yang berharga untuk berkultivasi. Sebaiknya aku tinggal di sini malam ini. Begitu dia selesai berbicara, teleponnya tiba-tiba berdering. Setelah menjawab, dia mendengar suara Song Qingshan, Qinchuan, Tang Zonghan telah ditemukan. Mendengar ini, Qinchuan langsung bersukacita dan bersemangat bertanya, apakah dia masih hidup? Song Qingshan menjawab, hampir mati. Baik pemilik Dongfang maupun Luo Tua sama-sama kehilangan harapan, mereka hanya bisa menyelamatkannya untuk sementara. Dia bersama pemilik Dongfang saat ini, dan sepertinya hanya kau yang bisa menyelamatkan nyawanya saat ini. Qinchuan, Tang Zonghan adalah pria yang setia dan berbudi luhur. Karena telah berjanji untuk mengikutimu di masa depan, dia pasti tidak akan mengkhianatimu. Memiliki orang sekuat itu di sisimu dapat menghindarkanmu dari banyak masalah yang tidak perlu. Qinchuan berkata, Tetua Song, tenang saja, aku sedang dalam perjalanan sekarang. Setelah menutup telepon,
dia langsung berangkat menuruni gunung. Tuan Qin. Begitu turun, ia melihat seorang tetua dan seorang pemuda berdiri di samping sebuah mobil mewah. Melihatnya, wajah keduanya berseri-seri karena terkejut dan gembira. Tanpa memberi kesempatan kepada Murong Mingyue maupun Master Feng untuk berbicara, dia langsung berkata, "Bawa aku ke Balai Pengobatan Nasional Laut Timur secepatnya." Begitu Qin Chuan tiba, Song Qingshan segera menyapanya. Baru saja, Tang Zhonghan sudah tidak sanggup bertahan lagi. Dong Fangyu dan Lao Luo sedang berusaha menyelamatkannya. Qin Chuan terkejut dan segera mempercepat langkahnya ke kamar sakit. Saat memasuki kamar orang sakit, dia melihat Dong Fangyu dan Luo Changsheng bekerja sama untuk menyelamatkan Tang Zhonghan, yang kondisinya sangat buruk dan lukanya sangat parah. Bab 105 Meridian Yin Surgawi. Dokter Ilahi Qin, Anda telah tiba. Dong Fangyu menghela napas lega saat melihat Qin Chuan tiba dan segera memberi ruang untuknya. Luo Changsheng juga bergegas ke samping dan berkata, "Aku baru saja mencoba memperpanjang hidup Tang Zhonghan dengan akupuntur 5 elemen, tetapi efeknya sangat kecil." Dong Fangyu menggunakan toples obat untuk mengeluarkan ki dingin dari tubuh Tang Zhonghan, tetapi tetap tidak banyak berpengaruh. Sementara keduanya berbincang, Qin Chuan telah sampai di sisi Tang Zhonghan, jari-jarinya diletakkan di pergelangan tangan lawannya, dan segera merasakan hawa dingin yang luar biasa dari dalam tubuh Tang Zhonghan. Kondisi Tang Zhonghan memang sangat buruk, jika dia orang biasa, dia tidak akan sanggup menahan dingin sekuat itu. Tang Zhonghan ditemukan di tepian dangkal di hilir sungai Laolong. Untungnya, saat ditemukan, ia sedang berbaring telentang, sehingga ia tidak mati lemas. Dong Fangyu berkata dengan wajah muram, dia sudah terluka parah, dan dia terlalu lama berendam di air sungai yang dingin, menyebabkan ki dingin meresap ke dalam tubuhnya dan memperparah kondisinya. Namun, Qin Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan hanya kasus ki dingin yang masuk ke dalam tubuh, melainkan dia telah melakukan kontak yang lama dengan seseorang yang memiliki meridian Yin Surgawi, dan tubuhnya telah terkontaminasi dengan energi Yin Surgawi." Meridian Yin Surgawi. Dong Fangyu dan Luo Changsheng sama-sama bingung. Mereka bertukar pandang, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Qin Chuan berkata, "Kalau aku tidak salah, cucu perempuan Tang Zhonghan koma selama ini karena dia memiliki meridian Yin Surgawi." Tanpa penjelasan lebih lanjut, Qin Chuan mulai menyalurkan energi spiritual King Xuan ke tubuh Tang Zhonghan, dan ia merasa senang saat menemukan bahwa energi spiritual King Xuan ternyata dapat menyerap energi Yin Surgawi. Hanya dalam hitungan puluhan detik, energi Yin Surgawi di dalam Tang Zhonghan sepenuhnya diserap oleh energi spiritual King Xuan. Energi vital Tang Zhonghan mulai pulih. Dong Fangyu tiba-tiba berseru kaget, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia melihat ke arah Qin Chuan. Luo Changsheng merasakan hal yang sama, baru saja menggunakan segala kemampuannya bersama Dong Fangyu untuk merawat Tang Zhonghan, namun nyaris gagal membuatnya tetap bertahan hidup. Namun, yang membuat mereka heran, Qin Chuan hanya memegang pergelangan tangan Tang Zhonghan selama puluhan detik, tampaknya tanpa melakukan terapi nyata apapun, tetapi Tang Zhonghan mulai mendapatkan kembali vitalitasnya. Tak lama kemudian, butiran keringat seukuran kacang kedelai muncul di dahi Qin Chuan. Saat ia terus menggunakan energi spiritual King Xuan untuk mengekstrak energi Yin Surgawi dari tubuh Tang Zhonghan, ia sangat kelelahan. "Xiao Chuan, kamu baik-baik saja?" Melihat Qin Chuan melepaskan tangannya dari pergelangan tangan Tang Zhonghan, Luo Changsheng cepat melangkah maju, wajahnya penuh kekhawatiran. Qin Chuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara berat, "Siapkan bak mandi yang bisa dipanaskan kapan saja, dan bantu aku memasukkan Tang Zhonghan ke dalamnya." Dong Fangyu buru-buru berkata, "Saya hanya punya bak mandi dengan suhu terkontrol di sini, saya akan segera mengaturnya untuk dibawa ke sini." Qin Chuan melanjutkan, "Bawa aku ke apotek, aku juga perlu menyiapkan beberapa ramuan obat untuk mandi." "Yiren, ambillah Dokter Ilahi Qin." Dong Fangyu segera memberi instruksi. Tiba-tiba, semua orang mulai bertindak. Setengah jam kemudian, setelah menyeduh satu tekor ramuan obat, Qin Chuan memperingatkan Dong Fangyu, "Campurkan satu tekor ramuan ini dengan air hangat dengan perbandingan 100:100, lalu diamkan air rendaman obat tersebut pada suhu 37 derajat Celcius selama setengah jam. Setelah itu, datanglah dan panggil aku." Dong Fangyu mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Iya." Qin Chuan kemudian berbicara kepada Dong Fang Yiren, "Nona Dong Fang, bantu saya menemukan tempat yang tenang. Ikuti aku." Dong Fang Yiren segera membawa Qin Chuan ke sebuah ruangan di Aula Medis Nasional. "Ini kamar istirahatku siang ini, tidak akan ada yang masuk. Kamu tenang saja." Setelah berbicara, wajah Dong Fang Yiren memerah saat dia meninggalkan ruangan. Qin Chuan tidak terlalu memikirkannya, begitu Dong Fang Yiren pergi, dia menelan 3 pil evergreen sekaligus dan mulai mengedarkan kitab suci kebenaran misterius agung. Kalau orang luar melihat dia mengonsumsi evergreen pills seolah-olah itu kacang, mereka pasti akan gila, karena evergreen pills dengan kualitas rata-rata pun bisa laku dengan harga selangit dimanapun. Saat kitab suci kebenaran misterius agung beredar di sirkuit surgawi,
Qi roh Qin Xuan juga mulai mengalir melalui saluran luar biasa dan 8 meridian Qin Xuan, dan khasiat obat dari 3 pil hijau abadi dilepaskan secara liar di dalam tubuhnya. Kulit Qin Xuan yang awalnya pucat karena kelelahan berlebihan, mulai kembali berwarna. 20 menit kemudian, ia mengakhiri tahap kultivasinya dan memeriksa kondisi fisiknya. Ia berseru kaget, energi yin surgawi dapat menekan racun ilahi Kunlun. Baru saja, King Xuan Spirit Qi telah melepaskan semua energi yin surgawi yang diserap dari tubuh Tang Zonghan ke dalam dantian Qin Xuan. Pada saat itu, racun ilahi Kunlun tengah menyerap energi yin surgawi, dan meski ia melakukannya dengan kecepatan yang sangat lambat, ia memberi Qin Xuan secercah harapan. Qin Xuan bergumam pada dirinya sendiri, jika aku bisa mendapatkan energi yin surgawi dalam jumlah besar, bukankah aku bisa sepenuhnya menghilangkan racun ilahi Kunlun di tubuhku? Meskipun racun ilahi Kunlun berhasil ditekan untuk sementara, ia belum sepenuhnya dibasmi. Sebaliknya, ia dicegah oleh berbagai material surgawi dan harta duniawi, yang bekerja sama dengan manik dara untuk melawan racun dengan racun, mencegah wabah untuk sementara waktu. Jika keseimbangan ini terganggu, racun ilahi Kunlun akan meletus seketika, dan saat itu, bahkan satu dewa pun kemungkinan besar tidak akan mampu menyelamatkannya. Tang Zonghan terpapar energi yin surgawi dalam jumlah yang sangat kecil karena kontak yang terlalu lama dengan cucunya. Jadi, berapa banyak energi yin surgawi yang pasti ada di tubuh cucu Tang Zonghan? Pikiran tentang cucu perempuan Tang Zonghan, yang memiliki meridian yin surgawi dan kemungkinan membawa energi yin surgawi yang lebih besar, memenuhi wajah Qin Xuan dengan kegembiraan. Tepat saat itu, terdengar ketukan di pintu kamar, dan suara Dongfang Yiren terdengar dari luar. "Tuan Qin, setengah jam sudah berlalu." Qin Xuan kemudian tersadar kembali, melangkah keluar ruangan dan melihat Dongfang Yiren berdiri di ambang pintu, wajahnya yang cantik penuh dengan kegembiraan dan matanya dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Dongfang Yiren berkata dengan penuh semangat, "Tuan Qin, Anda sungguh luar biasa. Hanya dengan satu wadah sup obat, Anda telah menyadarkan Tang Zonghan." Qin Xuan tidak terkejut, ia telah menyerap semua energi yin surgawi dari tubuh Tang Zonghan menggunakan Qi roh Qin Xuan. Mandi berikutnya hanyalah tipuan untuk menipu orang lain. Kalau saja tidak begitu mengejutkan, dia bisa saja membangunkan Tang Zonghan saat itu juga. Rahasia membawa King Xuan Spirit Qi tidak boleh diketahui siapapun. Dapat dikatakan bahwa bahkan orang biasa, begitu memiliki King Xuan Spirit Qi, bisa langsung menjadi seorang tabib ilahi. Orang bisa membayangkan besarnya masalah yang mungkin ditimbulkan oleh terungkapnya rahasia King Xuan Spirit Qi. "Tuan Qin." Ketika Tang Zonghan melihat Qin Xuan, matanya memerah dan wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Ia berdiri untuk memberi hormat, tetapi segera dihentikan oleh Qin Xuan. "Tuan Tang, tidak perlu formalitas seperti itu." Qin Xuan melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Tang Zonghan, yang selain beberapa cedera luar, tidak memiliki masalah besar. Bahkan, dapat dikatakan tubuh Tang Zonghan sekarang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Meskipun ia adalah seorang praktisi di alam tingkat menengah keterampilan memberi energi, dan telah lama berhubungan dengan seseorang di meridian yin surgawi, ia tidak dapat menahan bahaya dari energi yin surgawi. Qin Xuan langsung ke pokok permasalahan, "Di mana cucumu?" Saat ini, dia ingin bertemu dengan wanita itu dengan meridian yin surgawi sesegera mungkin, karena dia berpotensi menyimpan sejumlah besar energi yin surgawi. Bab 106. Grandmaster berlutut. Mata Tang Zonghan langsung memerah saat dia berkata dengan wajah sedih, dia dibawa pergi oleh seorang nenek sihir. Alis Qin Xuan berkerut, sementara yang lain melihat dengan terkejut. Tang Zonghan menjelaskan, "Saya dikejar dan diserang oleh Chen Jinsong dan anak buahnya, dan akhirnya, saya dan cucu perempuan saya jatuh ke sungai Laolong. Saya mengerahkan seluruh tenaga untuk berenang bersamanya ke tepian yang dangkal. Saat itu, seorang perempuan tua dengan tongkat muncul. Ia bilang luka saya terlalu parah dan saya takkan selamat, lalu ia membawa cucu perempuan saya pergi. Aku mati-matian berusaha melindungi cucuku, tapi nenek tua itu menendangku hingga pingsan. Saat aku bangun, aku sudah ada di sini." Mendengar kata-katanya, semua orang tampak marah. Dongfang Yiren berkata dengan marah, "Orang tua itu benar-benar tercela. Dia tidak hanya mengambil cucumu, tetapi juga menyakitimu." Song Qingshan mengerutkan kening dan berkata, "Sekalipun kau terluka parah saat itu, jika kau bertarung sekuat tenaga, kau bisa saja melepaskan kekuatan seorang ahli energi Zing skill tahap awal untuk sementara. Fakta bahwa kau pingsan karena tendangan menunjukkan bahwa kekuatan nenek tua ini tak terbayangkan, dia pasti telah mencapai puncak energi Zing skill." Mendengar pernyataan itu, wajah semua orang menampakkan keterkejutan. Bahkan di Yandu, orang kuat di energi Zing skill Peak Realm termasuk di antara petarung teratas. Di Yandu, ada pepatah yang mengatakan, jika para ahli bela diri kuno yang kuat tidak menampakkan diri, mereka yang berada di puncak keterampilan energi adalah raja. Dan ahli bela diri kuat kuno sebagian besar termasuk dalam kuat dunia tersembunyi, yang mengabdikan diri pada seni bela diri, jarang muncul di dunia biasa. Ini menunjukkan betapa mengerikannya seorang manusia kuat di alam puncak keterampilan energi.
Tang Zonghan berkata dengan suara berat, aku telah memutuskan untuk bertarung sampai mati, yang akan memungkinkanku untuk meledak dengan kekuatan tempur puncak dalam waktu singkat. Tapi aku bahkan tak sanggup menahan satu tendangan pun darinya. Aku punya firasat bahwa kekuatan nenek tua itu bukan hanya di puncak keterampilan energi, tapi di alam raja. Apa? Kerajaan raja? Mata Dong Fangyu melebar, dan Song Qingshan serta yang lainnya sama-sama tercengang. Bagi mereka, orang kuat kerajaan raja diibaratkan seperti sosok dewa. Namun, Qin Chuan tetap mengernyitkan dahinya erat-erat, kilatan kemarahan samar tampak di kedalaman matanya. Karena, Tang Zonghan tidak mengatakan seluruh kebenaran. Tuan Qin, saya tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamat hidup yang telah Anda berikan kepada saya. Mulai hari ini, Anda adalah tuan saya. Saat itulah Tang Zonghan tiba-tiba menoleh ke Qin Chuan, berbicara dengan sangat serius. Dong Fangyu dan Dong Fangyiren tidak menyadari bahwa Tang Zonghan sebelumnya telah setuju untuk mengikuti Qin Chuan, setelah dijanjikan oleh Song Qingshan. Mereka benar-benar terkejut mendengar kata-kata Tang Zonghan. Diketahui bahwa bahkan ahli waris keluarga-keluarga papan atas di Yandu dilindungi oleh para pengawal yang hanya memiliki kekuatan energi Zing Skill Middle Stage Realm. Namun, Qin Chuan, seorang pemuda tak dikenal, diduga diikuti oleh seorang ahli bela diri energi Zing Skill Middle Stage Realm yang kuat. Namun yang mengejutkan semua orang, Qin Chuan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak membutuhkannya. Ini membuat Dong Fangyu membelalakan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Qin Chuan benar-benar menolak. Tang Zonghan sendiri berdiri di sana, tertegun. Mengapa Qin Chuan menolak? Namun, memikirkan kemampuan luar biasa Qin Chuan, Tang Zonghan mengerti, dia bukan tandingan Qin Chuan, jadi apa gunanya dia mengikutinya. Setelah sesaat terkejut, Song Qingshan menjadi cemas dan buru-buru berkata, Qin Chuan, bukankah tadi kau setuju untuk membiarkan Tang Zonghan mengikutimu? Kenapa kau menolak sekarang? Dong Fangyu dan Dong Fangyiren bahkan lebih terkejut lagi, mereka mengira bahwa Tang Zonghan mengikuti Qin Chuan karena rasa terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, tanpa menyadari bahwa Tang Zonghan telah menyetujuinya sebelumnya. Tanpa ekspresi apapun, Qin Chuan berkata, jangan bicarakan ini lagi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan semua orang saling berpandangan dengan bingung. Melihat sosok Qin Chuan yang menjauh, Dong Fangyu bergumam pelan, ada apa dengan tabib ilahi Qin? Kenapa aku merasa dia marah? Song Qingshan berkata dengan tatapan kosong, marah. Seharusnya tidak. Berbicara, dia menoleh ke Luo Changsheng dan bertanya, Luo tua, apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Luo Changsheng menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan kesal, bagaimana aku bisa tahu? Tepat pada saat itu, Dong Fangyiren tiba-tiba berkata, saya merasa Tuan Qin sedang marah kepada Tuan Tang. Tang Zonghan tertegun, marah padaku. Semua yang lain menoleh ke arah Tang Zonghan, yang tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Saya akan pergi dan berbicara dengan Tuan Qin. Dengan itu, dia berdiri dan meninggalkan bangsal. Mungkinkah Qin Chuan benar-benar marah pada Tang Zonghan? Tapi kenapa? Song Qingshan benar-benar bingung, dia tidak bisa mengerti mengapa Qin Chuan marah pada Tang Zonghan. Dong Fangyiren, sambil melihat ke arah pintu, tiba-tiba berkata, mungkin Tuan Tang menyembunyikan sesuatu dari kita. Song Qingshan bertanya dengan heran, apa yang disembunyikan Tang Zonghan? Tak lama kemudian, ia teringat sesuatu, lalu berkata dengan wajah marah, memang, orang tua ini menyembunyikan sesuatu dari kita, pantas saja Qin Chuan marah. Kalau aku jadi Qin Chuan, aku pasti juga akan marah. Di tengah kebingungan semua orang, Song Qingshan berkata, Tang Zonghan telah bersembunyi selama lebih dari 10 tahun demi cucunya. Sekarang cucunya telah dibawa pergi oleh wanita tua misterius itu, bisakah dia tetap tenang setelah bangun? Mendengar hal ini, semua orang tiba-tiba menyadarinya. Dong Fangyu berkata, jadi, hilangnya cucunya ada cerita tersembunyi di baliknya. Pada saat ini, tepat ketika Qin Chuan mencapai halaman belakang Balai Medis Nasional, Tang Zonghan menyusulnya. Tang Zonghan langsung berlutut, menundukkan kepala, dan berkata dengan wajah penuh permintaan maaf, Tuan Qin, maafkan saya. Saya menyembunyikan sesuatu dari Anda. Tolong hukum saya. Jika orang yang lewat melihat kejadian ini, mereka akan merasa heran. Seorang pria kuat di alam tingkat menengah keterampilan memberi energi sedang berlutut di hadapan seorang pria muda berusia 20-an, meminta hukuman. Sementara itu, di ruang penerima tamu National Medical Hall, seorang tua dan seorang muda sedang menunggu dengan cemas. Tepat saat itu, Dong Fangyiren datang. Melihat mereka berdua, ia terkejut, lalu bertanya dengan heran, Nona Murong. Ada apa denganmu? Setelah melihat Murong Mingyue sebelumnya di rumah lelang premium, dia terkejut bertemu dengan wanita muda dari keluarga kaya raya di Yandu. Murong Mingyue tidak memiliki kesombongan yang khas dari seorang wanita muda dari keluarga kaya raya. Dia buru-buru berkata, halo, Nona Dongfang, sayalah yang membawa Tuan Qin ke sini sebelumnya.
Dongfang Yiren tiba-tiba tersadar dan berkata cepat, begitu, silakan masuk, kalian berdua. Murong Mingyue dan Master Feng kemudian diundang ke Aula Medis Nasional. Saat Dongfang Yiren membawa mereka masuk, dia bertanya, apakah Anda menunggu Tuan Qin? Murong Mingyue mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya punya urusan pribadi yang harus dibicarakan dengan Tuan Qin. Saya ingin tahu apakah dia sudah selesai dengan pekerjaannya. Petik 2. Dongfang Yiren menjawab, dia baru saja selesai, sekarang dia berada di taman belakang Balai Pengobatan Nasional. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Mengetahui status mereka, Dongfang Yiren tentu saja tidak berani menunda. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di taman belakang. Namun, saat mereka memasuki taman belakang, mereka menyaksikan pemandangan yang mengejutkan mereka. Apakah pria yang berlutut di sana itu, Tang Zhonghan? Butuh beberapa saat bagi Murong Mingyue untuk tersadar dari lamunannya sebelum dia bertanya. Butuh beberapa saat bagi Dongfang Yiren untuk pulih sebelum dia mengangguk dengan susah payah, ya, itu dia. Wajah Guru Feng penuh dengan semangat dan kegembiraan saat dia berkata kepada Murong Mingyue, Nona Murong, apakah Anda percaya apa yang saya katakan sekarang? Bab 107. Satu jalan. Melihat Tang Zhonghan berlutut di depan Qin Chuan, Murong Mingyue merasakan rasa tidak percaya yang luar biasa. Mata Guru Feng terpaku pada pemandangan menakjubkan ini, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dengan mudah menghasilkan beberapa pil evergreen, berjalan di atas air, menghancurkan hati seorang kuat alam tahap tengah keterampilan energi dengan hentakan kaki, muncul tanpa cedera dari zona racun yang mematikan. Dan sekarang, seorang kuat di alam tingkat menengah keterampilan energi sedang berlutut di kaki Qin Chuan. Ini benar-benar mengubah pandangan dunia Guru Feng, bakat muda seperti itu pasti tidak ada bandingannya di dunia. Saat ini, Qin Chuan, membelakangi Tang Zhonghan, menatap kosong ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh, hubungan kita hanyalah hubungan dokter dan pasien. Wajar jika ada yang ingin kau sembunyikan dariku. Silakan berdiri. Ekspresi Tang Zhonghan berubah drastis, dan ia langsung cemas, memohon dengan sungguh-sungguh, Tuan Qin, tolong jangan suruh saya pergi. Saya tidak akan pernah menyembunyikan apapun dari Anda lagi. Qin Chuan adalah sosok tangguh yang mampu mengguncang jiwanya hingga ke akar-akarnya dengan teriakan keras, dan ia memiliki kemampuan untuk bangkit dari ambang kematian. Mengikuti individu yang dikaruniai takdir besar seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Ini pertama kalinya Tang Zhonghan berlutut memohon kepada seseorang, tetapi Qin Chuan tetap bergeming, wajahnya tak lagi menunjukkan ketidaksenangan seperti beberapa saat sebelumnya. Ia menoleh ke arah Tang Zhonghan dan berkata dengan tenang, Tuan Tang, silakan berdiri. Saat kata-katanya diucapkan, suatu kekuatan lembut mengangkat Tang Zhonghan kembali berdiri. Untuk sesaat, Tang Zhonghan benar-benar tertegun di tempatnya, tahu betul bahwa Qin Chuan kuat, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa Qin Chuan dapat mengangkatnya hanya dengan auranya. Dia bahkan tidak menyadari saat Qin Chuan telah pergi. Butuh waktu yang cukup lama sebelum dia tersadar kembali, tak mampu menyembunyikan keterkejutan di hatinya, dia berkata dengan gembira, dengan kekuatan pembentuk aura, Tuan Qin benar-benar seorang Raja Realem yang kuat. Jika pelepasan tenaga dalam merupakan ciri khas seorang Grandmaster keterampilan berenergi, maka memadatkan aura menjadi kekuatan merupakan ciri khas seorang Raja Alam kuat. Sebagai seorang ahli alam tingkat menengah keterampilan memberi energi, Tang Zhonghan memiliki pengalaman luas dan mengetahui bahwa di atas keterampilan memberi energi terdapat alam raja. Meskipun alam jalur bela diri miliknya telah mencapai tahap tengah keterampilan energi Xing, ia masih jauh dari alam raja, belum lagi tahap akhir keterampilan energi Xing. Selain itu, setelah energi Xing skill latest stage, ada energi Xing skill peak. Baginya, kerajaan raja merupakan legenda yang tak mungkin tercapai. Tuan Qin. Tepat saat Qin Chuan hendak pergi, Dongfang Yiren tiba bersama Murong Mingyue dan Tuan Feng. Qin Chuan kemudian teringat keduanya dan berkata kepada Murong Mingyue, terima kasih, Nona Murong, karena telah membawaku datang lebih awal. Murong Mingyue cepat menggelengkan kepalanya, tampak seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Tuan Feng menatap Qin Chuan seakan-akan sedang menatap sebuah berhala, matanya menyala-nyala dengan penuh semangat. Qin Chuan tiba-tiba bertanya, apakah ada yang Anda butuhkan, Nona Murong? Saat itulah Murong Mingyue berkata, Tuan Qin, saya ingin meminta bantuan Anda untuk menyelamatkan nyawa kakek saya. Mendengar kata-kata itu, wajah Dongfang Yiren dipenuhi keterkejutan. Kakek Murong Mingyue, yang akan menjadi kepala keluarga Murong, keluarga terkemuka di Yandu. Dari dugaan Murong Mingyue, apakah pemimpin keluarga bangsawan ini pernah menderita penyakit serius? Jika berita ini tersebar, tentu akan menjadi pukulan berat bagi keluarga Murong. Dahi Qin Chuan berkerut, meskipun dia mengerti ilmu kedokteran, dia tidak mau campur tangan sembarangan. Lebih tepatnya, dia takut pada masalah. Saat ini, dia hanya ingin menjalani kehidupan yang damai dan tidak ingin terlibat dengan keluarga elit Yandu. Ingatannya belum sepenuhnya kembali, tetapi bahkan dengan apa yang telah diperolehnya kembali, dia memahami teror penjara ilahi Kunlun.
Semakin dia mengungkapkan dirinya, semakin besar kemungkinan penjara ilahi Kunlun akan menemukannya. Bahkan 10 tahun yang lalu, saat dia belum menyegel kultivasinya dan ingatannya, dia baru saja lolos dari penjara ilahi Kunlun, apalagi sekarang. Dia tidak yakin seberapa kuat dirinya sekarang, tetapi dia yakin bahwa kekuatannya hanya 1/10 dari kekuatannya 10 tahun sebelumnya. Jika orang-orang dari penjara ilahi Kunlun menemukannya saat ini, kematiannya akan sangat tidak sedap dipandang. Tuan Qin, selama Anda bersedia menyelamatkan saya bisa menyetujui permintaan apapun yang Anda ajukan. Melihat Qin Chuan tetap diam, Murong Mingyue buru-buru berbicara lagi. Qin Chuan menatap Murong Mingyue dengan ekspresi aneh. Baru kemudian ia teringat perilakunya yang aneh di ruang VIP nomor 1 di rumah lelang premium, dan wajahnya memerah karena malu. Ia buru-buru menambahkan, aku tahu dengan statusku saat ini di keluarga Murong, aku tidak bisa menjanjikan banyak hal padamu, tapi aku bisa meyakinkanmu, jika suatu hari nanti aku menjadi kepala keluarga, seluruh keluarga Murong akan siap membantumu. Begitu kata-kata ini diucapkan, Guru Feng dan Dong Fang Yiren tercengang. Dong Fang Yiren tiba-tiba menyesal tinggal di sini. Hanya dengan membocorkan sedikit informasi yang baru saja ia ketahui, ia bisa membawa kematian bagi dirinya sendiri. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Murong Mingyue bersedia menukar masa depan seluruh keluarga Murong dengan bantuan Qin Chuan dalam menyelamatkan kakeknya. Guru Feng hendak berbicara untuk menghentikannya tetapi segera memilih untuk tetap diam. Kemampuan yang ditunjukkan Qin Chuan, baik dalam kekuatan, keterampilan medis, atau sebagai seorang alkemis, tidak tertandingi di seluruh dunia. Perkataan Murong Mingyue mungkin terdengar seperti dia bermaksud membuat seluruh keluarga Murong tunduk pada Qin Chuan, tetapi sebenarnya, keluarga Muronglah yang akan mendapat keuntungan besar. Satu orang kuat di alam puncak keterampilan energi dapat menempatkan keluarga Murong di antara jajaran teratas di Yandu. Dan Qin Chuan adalah seorang Raja Realem yang kuat. Jika dia berdiri di belakang keluarga Murong, seberapa kuatkah keluarga Murong nantinya? Menyapu 9 rumah tangga besar di Yandu bukanlah suatu hal yang berlebihan. Memikirkan hal ini, Guru Feng pun angkat bicara, Tuan Qin, generasi penerus kepala keluarga Murong, termasuk paman-paman Nona Murong, semuanya biasa-biasa saja dan tidak layak mengemban tanggung jawab besar. Meskipun Nona seorang wanita, kemampuannya dalam segala hal sangat hebat. Jika dia bisa menerima bantuanmu, dia pasti bisa mengambil alih keluarga Murong. Hanya dengan memperoleh janji dari Qin Chuan akan cukup untuk mengubah situasi masa depan seluruh keluarga Murong dan bahkan seluruh Yandu. Dong Fang Yiren, yang mendengarkan di samping, gemetar ketakutan. Di matanya, keluarga Murong sudah merupakan entitas yang sangat besar, dan dia tidak menyangka bahwa Murong Mingyue akan secara aktif berusaha menjadi pengikut Qin Chuan. Meskipun Murong Mingyue saat ini mungkin bukan tokoh penting, dengan bakat yang telah ditunjukkannya, ada harapan baginya untuk mengambil alih keluarga Murong di masa depan. Yang harus dilakukan Qin Chuan sekarang adalah menyelamatkan kakek Murong Mingyue, dan dia akan mengamankan kesempatan di masa depan untuk memimpin keluarga Murong, yang merupakan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Tepat ketika Dong Fang Yiren mengira Qin Chuan tidak akan menolak, Qin Chuan berkata tanpa ekspresi, aku tidak tertarik memimpin keluarga Murong. Setelah berbicara, ia pergi, meninggalkan yang lain yang tampak tercengang. Ia hanya melangkah pergi. Tuan Qin. Murong Mingyue hendak melanjutkan permohonannya ketika Tuan Feng memotongnya. Nona, mengatakan lebih banyak mungkin justru akan berdampak sebaliknya. Mendengar perkataan Guru Feng, wajah Murong Mingyue dipenuhi rasa enggan dan mata berkaca-kaca. Ia berkata, jika tidak ada yang menyembuhkan penyakit kakekku, keluarga Murong akan benar-benar hancur. Bahkan dengan mengorbankan segalanya, aku harus menemukan cara agar Tuan Qin menyelamatkan kakekku. Tepat pada saat itu, Dong Fang Yiren yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba angkat bicara, ada satu cara yang mungkin bisa meyakinkannya untuk membantu. Tatapan mata Murong Mingyue tertuju pada Dong Fang Yiren, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia bertanya, metode apa? Bab 108. Ingin menjadi paman. Dong Fang Yiren berkata, Tuan Qin sedang mencari beberapa harta karun langka, yang sangat penting baginya. Dengan penuh kegembiraan, Murong Mingyue bertanya, Nona Dong Fang, apakah itu benar? Bagi orang lain, mungkin sulit menemukan harta karun langka, tetapi bagi Murong Mingyue, itu jauh lebih mudah. Sebagai permaisuri bisnis keluarga Murong, yang bertanggung jawab atas banyak usaha komersial keluarga, dia bertanggung jawab atas seluruh rumah lelang keluarga Murong. Cabang-cabang rumah lelang premium tersebar di seluruh Shenzhou, dan sebagian besar harta karun langka seperti material langit dan bumi yang langka biasanya dibawa ke premium untuk dilelang. Dong Fang Yiren mengangguk, benar sekali. Terima kasih, Nona Dong Fang. Wajah Murong Mingyue dipenuhi rasa terima kasih saat dia menyerahkan kartu hitam. Dong Fang Yiren mengerutkan kening dan bertanya, Nona Murong, apa maksud Anda dengan ini? Murong Mingyue berkata sambil tersenyum, Saudari Dong Fang, ini kartu VIP keluarga Murong, yang dapat Anda gunakan untuk menikmati layanan terbaik di rumah lelang premium manapun. Petik 2.
Bahkan cara dia menyapa Dongfang Yiren pun berubah, memperlihatkan keadaan pikirannya saat ini. Dongfang Yiren berkata dengan tenang, "Sudah kubilang, Tuan Qin membutuhkan harta langka itu bukan untukmu, tapi untuknya." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Setelah mengetahui bahwa Qin Chuan membutuhkan harta karun langka, Murong Mingyue segera memerintahkan, "Tuan Feng, kirimkan pemberitahuan, efektif sekarang juga, untuk menghentikan segala bentuk pelelangan material langit dan bumi yang langka. Dalam hari ini, semua cabang harus mengumpulkan semua informasi tentang harta karun langka dan mengirimkannya ke email saya. Selain itu, jangan segan-segan mengeluarkan biaya untuk membeli berbagai harta karun langka." Tuan Feng tampak khawatir, berkata, "Nona, begitu pemberitahuan ini dikeluarkan, pasti akan menarik perhatian keluarga. Bagaimana Anda akan menjelaskannya?" Tatapan mata Murong Mingyue berubah dingin, memancarkan aura seorang pemimpin saat dia berkata dengan dingin, "Lebih baik mereka tidak ikut campur dalam urusan ini, kalau tidak, aku punya cara untuk membuat mereka mendapat lebih sedikit." Dialah yang bertanggung jawab atas sebagian besar bisnis keluarga karena dialah yang menghasilkan uang bagi keluarga. Karena alasan inilah dia dapat memegang kekuasaan dalam keluarga, jika tidak, dengan usianya, dia akan lama menjadi korban dalam aliansi pernikahan. Meskipun demikian, dalam keluarga, banyak yang mendambakan otoritas keuangan yang dimilikinya dan ingin menikahkannya. Akhirnya, kakeknya, kepala keluarga Murong, Murong Fu, yang melawan segala pertentangan, mempertahankan otonomi keuangannya. Sekarang, karena Murong Fu sakit parah dan hari-harinya sudah dihitung, statusnya akan merosot begitu dia meninggal, dan dia akan menjadi korban dalam aliansi keluarga. Namun, itu bukanlah inti persoalannya. Inti persoalannya adalah bahwa Murong Fu merupakan satu-satunya praktisi di tingkat puncak keterampilan energi dalam keluarga tersebut. Tanpa praktisi papan atas yang berjaga, keluarga Murong akan hancur dalam sekejap, dirobek oleh berbagai keluarga kuat. Di sisi lain, Song Qingshan dan yang lainnya, melihat Tang Zhonghan keluar dari taman belakang dengan ekspresi sedih, segera mengelilinginya. Song Qingshan bertanya dengan cemas, "Tuan Tang, apakah Anda sudah menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Qin Chuan?" Awalnya, dialah yang menghentikan Qin Chuan membunuh Tang Zhonghan, dan dialah yang merekomendasikan Tang Zhonghan kepada Qin Chuan. Namun kini, Tang Zhonghan telah menyembunyikan beberapa kebenaran, yang membuat Qin Chuan marah. Tang Zhonghan menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi rasa bersalah saat berkata, "Patriark Song, maafkan aku. Aku telah mengecewakan kebaikanmu." Song Qingshan menghela napas dan bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan?" Untuk sesaat, semua orang memandang Tang Zhonghan, penasaran dengan apa yang disembunyikannya sehingga membuat Qin Chuan marah. Tang Zhonghan tampak berjuang keras, jelas ragu-ragu apakah akan mengungkapkannya. Dongfang Yu dan Song Qingshan bertukar pandang, keduanya menyadari bahwa Tang Zhonghan terjebak dalam situasi sulit. "Tuan Tang, mengikuti Qin Chuan akan sangat bermanfaat bagi Anda, terutama mengingat keterampilan medisnya yang luar biasa," kata Song Qingshan dengan sungguh-sungguh. "Selama bertahun-tahun, Anda telah berobat ke dokter-dokter terkenal, tetapi gagal menyembuhkan cucu Anda. Setelah akhirnya bertemu Qin Chuan, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku jamin, selama dia bergerak, dia pasti bisa menyembuhkan cucumu." Dongfang Yu juga berkata, "Keahlian medis tabib suci Qin tak tertandingi, bahkan mungkin melampaui tangan suci di Balai Pengobatan Nasional. Saya berani bertaruh, begitu Anda melewatkan kesempatan ini, Anda pasti akan menyesalinya." Wajah Tang Zhonghan berubah pucat, bagaimana mungkin dia tidak memahami prinsip ini. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat ia ubah. Dia ingin menjelaskan semuanya dengan jelas, tetapi Qin Chuan tidak mau mendengarkan. Song Qingshan menepuk bahu Tang Zhonghan dan berkata, "Aku tahu kau punya masalah tersembunyi, tapi di depan Qin Chuan, kau seharusnya tidak punya rahasia. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Apakah kau bisa mendapatkan pengampunan Qin Chuan atau tidak, itu terserah padamu." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Tang Zhonghan membuka mulutnya tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Dongfang Yu melirik Tang Zhonghan sekilas dan berkata, "Jika aku jadi kamu, aku akan memikirkan segala cara untuk membawa cucumu ke hadapan tabib ilahi Qin. Karena di dunia ini, hanya dia yang bisa menyelamatkan cucumu." Setelah mengatakan itu, dia pun pergi. Tang Zhonghan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, wajahnya tergores rasa sakit. Butuh beberapa saat sebelum emosinya stabil, dan, seolah telah membuat keputusan pasti, ia berbalik dan meninggalkan Balai Pengobatan Nasional. Di sisi ini, Song Qingshan menemukan Qin Chuan dan berkata, "Luo Tua dan aku sedang bersiap untuk pergi, apakah kamu akan ikut dengan kami?" Qin Chuan menggelengkan kepalanya dan menatap Luo Changsheng di samping Song Qingshan, lalu berkata, "Tetua Luo, tenang saja, aku akan membawa cucumu keluar dari keluarga Xiao dengan selamat." Mata Luo Changsheng memerah saat dia mengangguk penuh semangat dan berkata, "Xiao Yi ada di tanganmu." Awalnya,
ketika Qin Chuan mengatakan akan pergi ke keluarga Xiao untuk membawa Xiao Mengyi pergi, dia sangat khawatir. Namun perjalanan ke kota provinsi ini telah membuatnya melihat kehebatan Qin Chuan. Keterampilan medisnya tidak hanya kuat, tetapi jalur bela diri miliknya juga sangat mengerikan, mampu dengan mudah menghancurkan seorang Grandmaster keterampilan energi. Sekarang bahkan Presiden Asosiasi Perdagangan Naga Hitam Zhu Yixing dari 4 keluarga Yihan Yihui di kota provinsi memperlakukan Qin Chuan dengan penuh hormat. Dia akhirnya percaya bahwa Qin Chuan benar-benar memiliki kemampuan untuk membawa Xiao Mengyi pergi dari keluarga Xiao. Song Qingshan berkata sambil tersenyum, "Luo tua, tunggu saja untuk bertemu kembali dengan cucumu besok." Saat itu, Song Jie berkata, "Kakek, aku juga akan tinggal. Besok, aku akan mewakili keluarga Song untuk mendukung Qin Chuan di keluarga Xiao." Song Qingshan menendang Song Jie pelan dan berkata dengan kesal, "Aku belum mati, dan kau sudah mewakili keluarga Song. Kembalilah bersamaku." Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke arah Song Yan dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Yan, kamu lebih mengenal kota provinsi, jadi kamu tinggal saja di sini untuk membimbing Qin Chuan." Song Yan berkata sambil tersenyum manis, "Baik, kakek." Song Jie baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadarinya. Dia memberi isyarat penuh arti kepada Song Yan, berkata dengan penuh arti, "Xiao Yan, kamu harus bekerja keras. Aku ingin menjadi paman tahun depan." Song Yan jarang tersipu, melotot tajam ke arah Song Jie, tetapi tidak mengatakan apapun. Song Jie meninggalkan ruangan sambil tertawa terbahak-bahak. Penatua Luo, yang mendengarkan dengan semakin gelisah, buru-buru berkata, "Song tua, biarkan Xiao Jie tinggal saja. Lagi pula, dia adalah pewaris keluarga Song dan seharusnya lebih sering muncul di kota provinsi." Song Qingshan berkata riang, "Xiao Yan juga cucu perempuanku, dan kehadirannya juga sangat berguna. Bagaimana mungkin sama saja? Lagi pula, dia perempuan, dan jika Qin Chuan benar-benar mendapat masalah, dia mungkin akan menjadi beban. Lebih baik biarkan Xiao Jie tinggal." Setelah perawatan Qin Chuan, kecepatan kultivasi Xiao Yan meningkat drastis, dia sekarang jauh lebih kuat daripada Xiao Jie. Xiao Jie adalah pewarisnya. Bab 109. Menerobos penghalang. Song Yan bergegas keluar ruangan dan melihat Song Jie tergeletak di tanah, darah segar mengucur deras dari mulutnya. Luo Changsheng sudah berjongkok di samping Song Jie dan mulai memberikan pertolongan darurat. Sementara itu, Song Qingshan melotot marah ke arah seorang pria parubaya yang berdiri di hadapannya. Di samping pria parubaya itu ada seorang pria muda, berusia sekitar 30 tahun. Lengan kanan pemuda itu digips, yang dengan jelas menunjukkan lengannya telah patah. Pada saat ini, Dongfang Yu dan Dongfang Yiren, setelah mendengar keributan itu, bergegas menghampiri dan menarik napas tajam ketika mereka melihat kondisi Song Jie yang mengerikan. Huang Jiangxiang. Dongfang Yiren mengenali identitas pemuda itu. Ia adalah putra boros dari keluarga kaya yang pernah berselisih dengan mereka di rumah lelang premium dan yang telah dilumpuhkan Song Jie dengan satu pukulan, mematahkan lengannya. "Kamu berani sekali, sampai-sampai membuat masalah di gedung medis nasional." Ekspresi Dongfang Yu sangat muram saat dia menatap Huang Jiangxiang dengan dingin. Dia dan Song Qingshan adalah teman lama, dan sekarang cucu dari teman lamanya telah terluka parah oleh penyerang kuat di wilayahnya sendiri. Pelaku penyerangan jelas-jelas bermaksud mengambil nyawa Song Jie. "Pemilik Dongfang, Anda salah paham. Beraninya saya membuat masalah di Balai Pengobatan Nasional." Huang Jiangxiang buru-buru berkata sambil tersenyum, "Ini hanya menyelesaikan dendam pribadi, dan saya tidak sengaja merusak gerbang Anda. Mohon maafkan saya, pemilik Dongfang. Namun, tenang saja, saya akan mengganti kerugiannya 2 kali lipat." Dongfang Yu mendengus dingin, "Kau telah melukai cucu temanku. Bagaimana kau akan menggantinya?" Ekspresi Huang Jiangxiang berubah muram. Jelas Dongfang Yu berniat melindungi Song Jie. Dia segera berkata, "Pemilik Dongfang, seperti yang Anda lihat, lengan saya dipatahkan oleh bajingan itu. Setiap utang ada debiturnya, dan setiap kesalahan ada pelakunya. Dia berani menyakitiku, jadi dia harus membayar harganya. Kalau kita tidak membuatnya membayar, kabar akan tersebar, dan nama baik keluarga Huang lah yang akan hilang. Dan karena keluarga Huang dekat dengan keluarga Chen, kehilangan muka bagi keluarga Huang sama saja dengan kehilangan muka bagi keluarga Chen. Bibiku, istri dari patriark keluarga Chen, sangat protektif. Jika dia tahu aku terluka, masalahnya akan besar." Huang Jiangxiang tahu dia tidak bisa mengalahkan Dongfang Yu, jadi dia membawa bibinya. Dongfang Yu tertawa dingin, "Nak, apakah kau mengancamku dengan keluarga Chen?" Huang Jiangxiang berkata, "Tidak berani." Aura yang kuat meledak dari Dongfang Yu saat dia berbicara dengan marah. "Apakah Balai Pengobatan Nasional saya di Provinsi Laut Timur tidak dihormati seperti keluarga Chen, apalagi keluarga Huang Anda? Lupakan kamu, bahkan jika patriark keluarga Chen sendiri datang ke sini, dia tidak akan berani mengancamku." Huang Jiangxiang tiba-tiba merasa sedikit terintimidasi.
Meskipun ia adalah putra bejat keluarga Huang, ia tahu betul hal ini. Balai Pengobatan Nasional mengendalikan seluruh sistem medis Shenzhou. Siapa yang berani mengancam pemilik cabang provinsi? Kecuali mereka tidak pernah jatuh sakit seumur hidup. Pemilik Dongfang, tolong tenangkan amarahmu. Aku, seorang junior, beraninya aku mengancammu. Huang Zhangxiang buru-buru berkata, saya, sebagai seorang junior, hanya merasa marah setelah lengan saya dipatahkan di depan umum oleh pemuda itu, dan datang untuk membalas dendam. Mendengar ini, ekspresi Dongfang Yu sedikit melunak. Sebagai pemilik Balai Pengobatan Nasional Cabang Laut Timur, ia sangat memahami situasi di provinsi tersebut. Keluarga Huang, yang didukung oleh keluarga Chen, bukanlah orang yang mudah tersinggung. Jika Song Qingshan mengambil tindakan, kemungkinan besar akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga Song. Saat ini, Luo Changsheng telah menstabilkan kondisi Song Jie, tetapi kondisinya masih sangat buruk. 3 tulang rusuknya patah, dan belum pasti kapan ia akan sadar. Dongfang Yu mendekati Song Qingshan dan berbisik, Tetua Song, kau harus mengendalikan emosimu. Song Qingshan menarik napas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga menahan amarah di hatinya. Ia sangat menyadari konsekuensi berat yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Keluarga Song sedang bersiap untuk berekspansi ke kota provinsi, dan dalam situasi seperti ini, kesalahan apapun akan membuat semua upaya mereka sia-sia. Meskipun mereka memiliki Qin Chuan, keluarga Song tidak bisa hanya mengandalkannya dalam segala hal, bukan? Qin Chuan adalah naga sejati dari surga, yang ditakdirkan untuk menjelajahi langit suatu hari nanti. Laut Timur yang kecil tak mungkin bisa menjebaknya. Jika keluarga Song mengandalkan Qin Chuan sekarang, kepada siapa mereka akan meminta bantuan saat dia pergi? Nak, cucuku juga disakiti oleh orang-orangmu. Kita impas saja. Kamu tidak keberatan, kan? Song Qingshan berkata sambil menahan amarahnya. Huang Zhangxiang buru-buru berkata, apa yang dikatakan Patriark Song benar. Dengan ini, dendam antara aku dan dia terhapus. Song Qingshan membentak dengan dingin, kalau begitu, enyahlah. Tangannya terkepal erat karena marah, kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Dia khawatir jika Huang Zhangxiang tidak segera pergi, dia tidak akan mampu menahan diri untuk tidak membunuh pria itu. Huang Zhangxiang melirik Song Qingshan dengan pandangan menghina, berpikir betapa sampahnya orang terkaya di kota Jiangcheng itu. Kekhawatirannya bukanlah membuat Dongfang Yu marah dan menghadapi hasil yang buruk, sedangkan untuk keluarga Song, dia benar-benar tidak menganggap mereka serius. Pemilik Dongfang, kalau begitu saya pamit dulu. Lain kali saya akan membawa hadiah yang bagus dan meminta maaf secara langsung. Huang Zhangxiang berbicara dengan riang, lalu berbalik dan berjalan pergi. Lagi pula, dia telah membalas dendam. Melihat parahnya luka Song Jie, sepertinya pria itu tidak akan bisa bangkit selama berbulan-bulan. Namun, saat Huang Zhangxiang hendak melangkah keluar pintu, sebuah suara dingin tiba-tiba bergema. Semua orang menoleh ke arah sumber suara dan melihat Qin Chuan, dengan ekspresi muram, berjalan keluar ruangan. Itu kamu, nak. Saat melihat Qin Chuan, niat membunuh yang kuat terpancar di mata Huang Zhangxiang. Meskipun Song Jie lah yang mematahkan lengannya, Qin Chuan lah yang dianggapnya sebagai penyebab sebenarnya rasa sakitnya. Song Yan tidak dapat lagi mengendalikan emosinya, air matanya pun mengalir deras. Kakaknya sendiri hampir dipukuli sampai mati, tetapi kakeknya harus menanggung penghinaan ini demi keluarga. Pada saat seperti itu, Qin Chuan melangkah maju. Dongfang Yu menatap Qin Chuan dengan heran dan buru-buru berkata, Dokter Ilahi Qin, ayo kita lupakan saja. Di antara mereka yang hadir, dialah yang paling sedikit mengetahui tentang Qin Chuan. Dalam pandangannya, meskipun keterampilan medis Qin Chuan mengesankan, bahkan melebihi kemampuannya sendiri dan memiliki potensi tak terbatas untuk masa depan, ia tetap saja belum sebanding dengan keluarga kuat seperti Huang saat ini. Di mata indah Dongfang Yiren, kilatan kegembiraan terus-menerus dapat terlihat. Dia tahu Qin Chuan hebat dalam bidang medis dan bela diri, tetapi dia hanya menyaksikan keterampilan medisnya dan belum melihat seni bela dirinya. Pada saat itu, jauh di dalam hatinya, dia memendam harapan kuat untuk menyaksikan adegan Qin Chuan mengalahkan para ahli dari keluarga Huang. Tuan Qin. Song Qingshan, matanya merah, menatap ke arah Qin Chuan, ingin mengatakan sesuatu tetapi ditahan. Wajah Qin Chuan tetap tanpa ekspresi saat ia berkata, jalan bela diri mengharuskan seseorang untuk maju tanpa rasa takut. Hanya dengan begitu seseorang dapat mencapai terobosan yang lebih besar. Apakah hanya keluarga Huang saja yang cukup untuk membuat tetua Song mundur? Suaranya tidak keras, namun terasa seperti sebuah wahyu bagi Song Qingshan. Dia teringat masa-masa ketika dia penuh dengan kesombongan dan hampir membawa keluarganya ke puncak Laut Timur. Itulah yang terjadi hingga ia lumpuh 15 tahun lalu, yang membuatnya benar-benar putus asa. Namun kini, ia telah bangkit kembali, dan alam jalur bela dirinya telah menembus ke energizing skill. Apa yang perlu ditakutkan? Benih seni bela diri yang tertidur jauh di dalam hatinya perlahan berakar dan bertunas.
Keterampilan yang memberi energi, memberi energi. Kau adalah Grandmaster keterampilan yang memberi energi. Pakar dari keluarga Huang, merasakan aura Song Qingshan, langsung memasang wajah penuh ketakutan. Bab 110 Keluarga Cao marah besar. Meskipun orang kuat keluarga Huang hampir membunuh Song Jie dengan satu pukulan, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang seniman bela diri di alam tahap akhir energi gelap. Adapun Song Qingshan sendiri, dia sudah menjadi seniman bela diri di alam tahap awal keterampilan energi Xing, dan sekarang, dengan bimbingan Qin Chuan, jalur bela dirinya telah menembus penghalang dan maju langsung ke tahap tengah keterampilan energi Xing. Keterkejutan terlihat jelas di wajah Dong Fang Yu dan Dong Fang Yiren. Terima kasih, Tuan Qin, atas bimbingan Anda. Song Qingshan, merasakan energi yang melonjak dalam tubuhnya, langsung gembira dan segera membungkuk dalam-dalam kepada Qin Chuan sebagai tanda terima kasih. Qin Chuan dengan tenang menerima anggukan itu dan berkata, terobosanmu saat ini juga merupakan masalah takdir. Menempuh jalur bela diri membutuhkan momen pencerahan. Begitu Anda mencapai momen pencerahan itu, semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Langkah selanjutnya terserah Anda. Song Qingshan mengangguk penuh semangat, lalu berbalik, dua kilatan dingin terpancar dari matanya, dan menatap dingin ke arah orang kuat keluarga Huang, seorang seniman bela diri alam energi gelap tingkat akhir berani pamer di hadapanku. Bunuh. Saat kata itu diucapkan, tubuhnya seperti sambaran petir, langsung muncul di depan orang kuat keluarga Huang. Ledakan. Song Qingshan menamparkan ke bawah, menyebabkan dada orang kuat keluarga Huang itu ambruk, darah muncrat keluar saat ia terpental lebih dari selusin meter ke udara sebelum jatuh dengan keras di kaki Huang Jiangxiang. Huang Jiangxiang menatap pengawal yang tak bergerak di kakinya, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan gemetar tak henti-hentinya karena takut. Pengawal ini adalah seorang petarung berkeahlian tinggi yang disewa keluarga Huang dengan biaya besar. Keberanian dan kesombongannya selama bertahun-tahun tidak hanya karena pengaruh keluarga Huang tetapi juga karena ia dilindungi oleh orang kuat di alam tahap akhir energi gelap. Tetapi sekarang, orang kuat yang telah melindunginya selama bertahun-tahun telah dibunuh oleh Song Qingshan dengan satu serangan telapak tangan. Tepat pada saat itu, tatapan Song Qingshan tertuju pada Huang Jiangxiang, yang tersandung dan langsung jatuh ke tanah. Patriark Song, kau baru saja setuju untuk membiarkanku pergi, bukan? Kesombongan Huang Jiangxiang sebelumnya telah lenyap, digantikan oleh wajah penuh ketakutan terhadap kematian. Song Qingshan berkata dengan dingin, aku memang bilang akan membiarkanmu pergi, tapi sekarang, aku berubah pikiran. Dia maju selangkah demi selangkah ke arah Huang Jiangxiang, setiap langkah seakan-akan menginjak jantung Huang Jiangxiang dengan kejam. Huang Jiangxiang begitu lemah hingga ia bahkan tak punya tenaga untuk berdiri dan melarikan diri. Ia pun memohon dengan wajah penuh ketakutan, Patriark Song, seharusnya aku tidak membawa pengawal untuk membalas dendam pada cucumu. Aku tahu aku salah, mohon bermurah hati dan ampuni nyawaku. Aku tak akan berani melakukannya lagi. Kamu baru sadar kesalahanmu sekarang. Suara Song Qingshan dingin, tapi sudah terlambat. Saat dia berbicara, dia sudah berdiri di depan Huang Jiangxiang, hendak menginjak kakinya. Old Song, kasihanilah. Saat itu, Dong Fang Yu tiba-tiba berteriak. Saat itulah langkah Song Qingshan terhenti, meski Huang Jiangxiang sudah basah kuyup, udara dipenuhi bau pesing yang tak sedap. Huang Jiangxiang terengah-engah, wajahnya penuh ketakutan. Lagu tua, bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga Huang. Ibunya, Ouyang Mei, adalah istri dari patriark keluarga Chen Baiqiang, Ouyang Ying. Jika kau membunuhnya, itu bukan hanya menyinggung keluarga Huang, tetapi juga keluarga Chen. Dong Fang Yu berkata dengan muram, meskipun keluarga Song kuat, pada akhirnya mereka tidak sebanding dengan keluarga Chen. Begitu kau memulai perseteruan dengan keluarga Chen yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari kami mati, akan sulit bagi keluarga Song untuk berkembang ke kota provinsi. Orang yang melukai Xiao Jie sudah kau bunuh. Dia hanya pengawal keluarga Huang, kematiannya tidak akan membuat keluarga Huang berperang dengan keluarga Song. Tapi Huang Jiangxiang berbeda. Membunuhnya berarti permusuhan yang tak terhentikan dengan keluarga Huang dan keluarga Chen. Old Song, mohon pertimbangkan kembali. Song Qingshan terdiam, karena dia jelas memahami logika ini. Pada saat itu, tatapan semua orang tertuju pada Song Qingshan. Qin Chuan tampak tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, Song Qingshan akhirnya membentak Huang Jiangxiang. Hati Huang Jiangxiang yang tadinya tegang akhirnya tenang saat dia merangkak dan berguling mundur. Tepat pada saat itu, Qin Chuan menjentikkan jarinya, dan sebuah kerikil kecil mengenai tubuh Huang Jiangxiang. Huang Jiangxiang jatuh ke tanah dan langsung melolong kesakitan. Gatalnya sampai membunuhku. Dia menggeliat di tanah, terus-menerus menggaruk dirinya sendiri. Untuk sesaat, semua orang tercengang, mereka tidak dapat mengerti mengapa Huang Jiangxiang tiba-tiba mulai gatal di sekujur tubuhnya. Dong Fang Yiren, yang telah memperhatikan Qin Chuan dengan saksama, menunjukkan kilatan kejutan di matanya dan menatapnya dengan tajam.
Bawa mayat ini dan anak ini kembali ke keluarga Huang. Song Qingshan tiba-tiba memberi perintah, dan segera dua pria kekar melangkah keluar, dengan cepat membawa pergi tubuh pengawal keluarga Huang dan Huang Jiangxiang. National Medical Hall isi brand, ruang perawatan. Melihat Qin Chuan telah selesai merawat Song Jie, Song Yan bergegas melangkah maju dan bertanya, "Qin Chuan, saudaraku baik-baik saja, bukan?" Qin Chuan menggelengkan kepalanya, "Dalam seminggu, saya jamin dia bisa pulih ke kondisi puncaknya." Mendengar ini semua orang menunjukkan wajah gembira. Yang tidak mereka ketahui adalah, jika memungkinkan, Qin Chuan bisa saja menyembuhkan Song Jie sepenuhnya saat itu juga, tetapi hal itu akan terlalu mencolok. Jika tersiar kabar, hal itu akan menarik perhatian beberapa orang dengan motif tersembunyi. Saat mereka berbicara, Song Jie, yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, perlahan membuka matanya. Semua orang terkejut sekaligus. Karena Luo Changsheng dan Dong Fangyu telah memeriksa Song Jie, menurut mereka, butuh waktu 3 hari bagi Song Jie untuk mungkin sadar kembali. Tanpa diduga, Qin Chuan hanya membutuhkan beberapa menit untuk membangunkan Song Jie. Setelah Song Jie sadar kembali, Song Qingshan membawanya, bersama Luo Changsheng, dan meninggalkan kota provinsi tersebut. Song Yan yang awalnya hendak tinggal pun ikut pergi karena khawatir dengan luka Song Jie. Sementara itu, di kediaman keluarga Cao, seorang wanita parubaya dengan ekspresi sangat muram di wajahnya berkata sambil menggertakkan gigi, "Keluarga Song saja berani menindas anakku, aku ingin mereka mati." Saat ini, tubuh Huang Jiangxiang dipenuhi bekas cakaran. Saat dia dibawa kembali, dia sudah menggaruk dirinya sendiri sampai sejauh ini. Akhirnya, ibunya, Ouyang Mei, tidak tega melihat Huang Jiangxiang menderita lebih lama lagi, dan menyuruh orang untuk memukulnya hingga pingsan. Di samping Ouyang Mei, seorang pria parubaya berkata dengan sungguh-sungguh, "Istriku, lebih baik kita menunggu dan memahami kebenaran sepenuhnya sebelum bertindak melawan keluarga Song." Pria parubaya yang berbicara tidak lain adalah kepala keluarga Huang saat ini, Huang Jin. Apa hebatnya keluarga dari kota Jiangcheng? Siapa yang dapat membayangkan, kepala keluarga dari keluarga Huang yang terpandang di kota provinsi akan ditampar oleh istrinya. Jika orang luar menyaksikan kejadian ini, rahang mereka pasti akan ternganga. Sekilas cahaya dingin berkelebat di kedalaman mata Huang Jin, tetapi dia tetap dengan kuat menahan amarahnya. "Sekarang pergilah ke Balai Medis Nasional dan bunuh semua orang dari keluarga Song." Dia hampir menggertakkan giginya saat mengucapkan kata-kata ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.